Kembali Mahfud MD bongkar kebobrokan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Temukan ratusan transaksi mencurigakan ratusan oknum pejabat Kementerian Keuangan. Malah dengan enteng KPK bilang nggak tahu. Terus ngapain aja dengan gaji yang gede, Pak? Emang sangat memalukan. Lembaga yang mestinya kita banggakan malah buta tentang transaksi keuangan. Kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Mahfud MD yang berani membongkar, berani menginformasikan kasus ini kepada publik. Saya kira Prof. Mahfud ini urat takutnya sudah putus. Kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Tapi sejauh yang kami tangkap dari pernyataan Pak Menko, ini bukan aliran dana tetapi merupakan akumulasi dari nilai transaksi dan juga aktivitas yang dianggap mencurigakan. Jadi kami masih menunggu nanti bagaimana surat itu berbunyi dan detailnya seperti apa, sekaligus besok kami akan tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama Pak Menko Polhukam dan juga PPATK agar semuanya menjadi lebih jelas, Mbak. Mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD selama berada di barisan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya yaitu beliau ini selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Ini adalah administrasi kepegawaian. Sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari Pak Suryo. Dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dan dibutuhkan oleh tim LHKPN. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan, tentu bisa lebih dalam. Tim KPK untuk lebih memeriksa lebih jauh gitu ya terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN ataukah kemudian di luar dari LHKPN. KPK pasti jujur karena mereka bilang bahwa pencucian yang dilakukan oleh Rafael Alun itu canggih. Tapi itu juga menunjukkan betapa badan anti korupsi kita yang paling diandalkan se-Indonesia Raya ternyata hanyalah anak-anak polos yang nggak ngerti apa-apa dan lagi main detektif-detektifan. Pernyataan Pak Menko Polhukam kemarin, dan kami juga berterima kasih banyak pihak membantu kami dalam menuntaskan kasus-kasus yang sedang terjadi. Tapi kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini kami belum menerima surat dimaksud, jadi kami belum bisa mengomentari secara lebih detail apa yang dimaksud dengan angka sebesar itu. Sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Mengetahui rinci, ini yang dimaksud siapa saja, lalu terkait dengan kasus apa saja, informasinya seperti apa, kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi kami berjanji, seperti sebelumnya, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti. Dari kasus tersebut diduga ada 460 orang yang terlibat. Ya jujur saja apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini jelas-jelas membuat publik menjadi kaget. Saya rasa semua mafia keuangan di Indonesia pasti ketawa mendengar pernyataan KPK itu. Kejahatan, kerah putih, atau nama kerennya white collar crime. Itu memang nggak bisa dilidik dengan kemampuan rata-rata. Mereka harus punya pengetahuan luas tentang dunia keuangan, baik yang lokal maupun internasional, supaya bisa paham situasi yang terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi
tidak mengetahui soal aliran dana 300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, data mengenai aliran dana tersebut belum diperoleh pihaknya. Sebelumnya Mahfud menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun. Sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, kata Mahfud Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu 8 Maret. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar 500 miliar. Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang 500 miliar, jelas dia. Lebih lanjut, Mahfud mengklaim sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Kemarin ada 69 orang pegawai Kemenkeu berharta tak wajar dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan miliar, sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun. Harus dilacak, imbuhnya. Mahfud mengungkapkan sekitar 460 pegawai Kemenkeu terlibat transaksi janggal 300 triliun tersebut. Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga 2023. Kementerian Keuangan hari ini melakukan pertemuan dengan Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pertemuan ini dilakukan menyoal transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD menjelaskan transaksi janggal 300 triliun yang dipermasalahkan bukan merupakan tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan, tapi pencucian uang. Jadi tidak benar isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 10 Maret. Dia juga menjelaskan tindak pidana pencucian uang tidak mengambil uang negara, berbeda seperti korupsi. Itu lebih besar dari korupsi tapi tidak ambil uang negara, apalagi ambil uang pajak. Enggak, itu mungkin ambil uang pajak, sedikit tapi akan diselidiki, ujar Mahfud. Soal potensi kerugian negara imbas dari tindak pidana korupsi sendiri, Mahfud mengatakan pihak Kementerian Keuangan telah berhasil mengupayakan pengembalian kerugian negara sebesar 7 triliun. Korupsi itu terkait anggaran negara yang dicuri, tapi Kemenkeu berhasil kembalikan 7,08 triliun, kata Mahfud. Soal dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun menurutnya akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kejaksaan hingga kepolisian. Berawal dari kasus penganiayaan anak muda, kita sama sekali tak menyangka akan membuka tabir misteri pelanggaran transaksi keuangan yang melibatkan 400-an orang lebih dengan mencapai nilai lalu lintas keuangan yang sangat fantastis. Dan ironisnya pelanggaran ini terjadi di lingkungan Menteri Keuangan sendiri. Terkuak di sini betapa lemahnya pengawasan intern dalam kementerian tersebut. Beruntunglah kita mempunyai sosok Mahfud MD, sang pemberani yang dengan tegas mengungkap ini semua. Bravo Pak Mahfud, di saat kepercayaan publik menurun akibat ulah oknum penegak hukum yang lemah, ada seberkas cahaya yang masih bisa kami jadikan pegangan untuk menatap keadilan di negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat di dalam bangsa ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.